Shalom adik-adik, salam jumpa. Senang sekali Miss Magda bisa kembali menyapa adik-adik dalam konten pembelajaran public speaking. Nah, pada kesempatan hari ini adik-adik, Miss Magda akan berbagi sebuah materi yang akan adik-adik dapatkan sepanjang bulan November ini. Topiknya atau materinya adalah mengenai bahasa tubuh dalam public speaking. Nah, sekali lagi topik kita adalah bahasa tubuh dalam public speaking. Nah, adik-adik masih ingat dengan apa yang kita pelajari beberapa pekan sebelumnya tentang 3V dalam komunikasi. Ada visual, ada verbal, ada pula vokal. Nah, kalau adik-adik ingat bahasa tubuh kira-kira ada di V yang mana ya? Visual, verbal, atau vokal? Nah, Miss Magda berharap kalian masih ingat kalau bahasa tubuh ini ada dalam bagian visual. Nah, adik-adik langsung saja ya. Pastikan dulu kalian sudah berdoa ya. Sebelum menyimak podcast ini, kalau belum silahkan di pause. Lalu berdoalah sebentar, kemudian lanjutkan. Oke, adik-adik, seringkali pesan yang disampaikan oleh seseorang disertai dengan gerakan tubuh. Ya, ini disebut dengan bahasa nonverbal. Ya, nonverbal alias bahasa yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Namun, justru mengandung makna yang sebenarnya dari pesan yang ingin disampaikan. Ya, bahasa tubuh seseorang tidak dapat dihindari adik-adik. Bahkan ahli pun bisa memaparkan berbagai rahasia bahasa tubuh sehingga dapat membantu dalam memahami pikiran dan perasaan seseorang. Nah, adik-adik, pada saat orang tersebut tidak berkata apa-apa, adik-adik bisa loh mengenali perangai ataupun sifat, sikap secara lebih mudah. Ya, bahkan ketika terdiam pun adik-adik bisa membuat kesimpulan dari apa yang adik-adik lihat. Nah, hal ini karena memang kunci komunikasi atau berbicara itu terletak pada bagaimana adik-adik memahami lawan bicara. Nah, adik-adik paham, adik-adik mengerti. Nah, di situ adik-adik akan bersikap sebagai public speaker yang baik. Nah, di pembahasan kali ini secara singkat Miss Magda akan mengingatkan kembali adik-adik apa itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah sebuah bentuk tindakan ya, atau sebuah tindakan yang menyampaikan pesan tertentu sehingga kita sebut dengan bahasa. Karena objeknya tubuh, maka disebutlah bahasa tubuh. Apa saja tubuh itu? Mulai dari rambut sampai ujung kaki adik-adik. Semua bisa mencerminkan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, adik-adik secara mendalam kita bisa lihat bahwa bahasa tubuh ini adalah salah satu cara untuk kita mempelajari lebih dalam mengenai gelagat lawan bicara yang sedang tertarik pada kita ataupun tidak. Apakah dia sedang fokus dengan kita atau tidak? Apakah dia sedang jujur atau sebaliknya? Ya, dan seringkali loh adik-adik ini tidak disadari oleh kebanyakan orang. Nah, pas banget kalau hari ini kalian menyimak podcast mengenai bahasa tubuh dalam public speaking. Sekalipun Miss Magda menyampaikannya secara podcast hanya suara saja, tetapi ini cukup powerful alias adik-adik bisa memahami dengan cukup jelas. Mengapa sih kita harus memahami bahasa tubuh? Nah, adik-adik, dalam kita menjalin pertemanan ataupun persahabatan atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mudah loh untuk kita ketemu orang yang sesuai dengan harapan kita. Ada banyak penyebab ya yang menjadi gagalnya sebuah komunikasi atau sulitnya kita bersosialisasi. Di antaranya adalah tadi, kita kurang paham tentang bahasa tubuh. Ya, nah seperti yang Miss Magda pernah sampaikan bahwa sifat, karakter orang satu dengan yang lain sangat berbeda, sulit ditebak. Nah, salah satu cara menebaknya adalah dengan kita melihat bahasa tubuhnya. Ya, kita memahami bahasa tubuhnya. Kita bisa mencermati bahasa tubuhnya. Ya, nah disinilah seorang public speaker butuh belajar.
Dalam komunikasi di public speaking, bahasa tubuh menempati 55% keberhasilan sebuah komunikasi. Maka tidak heran adik-adik, dengan cepat engkau bisa loh menjadi seorang peneliti atau analis ya, untuk melihat apakah lawan bicara kita ini sedang sungguh-sungguh memperhatikan atau tidak. Seperti seorang detektif lah, atau mata-mata adik-adik ya. Ya, ini serunya kalau kita belajar komunikasi, apalagi belajar public speaking. Nah, adik-adik, seringkali orang memandang atau mempelajari lawan bicaranya hanya cukup dari cara mereka berbicara. Orang pandai berbicara dan mengumbar janji lebih dianggap telah mumpuni terhadap segala hal. Padahal adik-adik, pendapat itu perlu dipertanyakan karena seringkali lisan dengan tindakan itu tidak berbanding lurus atau tidak seiring sejalan. Benar gak? Kalian lebih percaya omongan orang atau tindakannya? Pasti tindakannya ya. Karena seringkali kita berkata, dia mah cuman pinter ngomong, tapi tindakannya, bahasa tubuhnya tidak related. Nah, itu contohnya ya. Alias bahasa atau komunikasi nonverbalnya tidak sinkron, Miss. Nah, jadi kali ini Miss Magda mau mengingatkan adik-adik, apa saja sih manfaat dalam memahami dan menerjemahkan bahasa tubuh. Ya, namanya juga ilmu body language ya, bahasa tubuh ya. Tentu saja dalam hal ini akan menolong kita supaya lebih efektif. Menolong kita jadi lebih cermat. Misalnya, kalau ada kepala mengangguk artinya iya. Kalau kepala menggeleng artinya tidak. Ya, kemudian ketika tangan dilipat di depan dada artinya orang ini sedang menjaga diri atau menjaga jarak terhadap sesuatu. Kalau misalnya orang itu sedang menopang dagu, kita bisa lihat, wah ini sepertinya lagi melamun dan berpikir cukup keras nih ya. Atau ada juga bahasa tubuh yang mulut menguap, berarti dia sedang merasa ngantuk. Atau dia menggunakan tangannya untuk kucek-kucek mata. Kita langsung bisa berpikir, oh mungkin huruf yang saya pilih terlalu kecil, atau mungkin dia sudah lelah gitu ya adik-adik. Ada banyak sekali bahasa tubuh yang kita jumpai dan di situ menolong sekali untuk kita bisa berespon. Oke. Nah, di antaranya manfaatnya adalah kalau kamu tahu bahasa tubuh seseorang, kamu jadi lebih luas dalam membawa diri ataupun menyampaikan pesan. Kalau kamu memahami bahasa tubuh lawan bicaramu, maka engkau akan selamat dari bahaya ya. Misalnya bahaya dibenci, bahaya disebut kita egois misalnya ya. Nah, contoh-contoh lain pekan depan Miss Magda akan bantu menjelaskan. Kemudian kalau kita paham dengan bahasa tubuh orang lain, hal itu juga mendatangkan rezeki dan kebahagiaan buat kita. Iya, artinya orang jadi respect, senang sama kita ya, menaruh simpati pada kita. Oke, kira-kira ini yang akan Miss Magda sampaikan di podcast bagian pertama mengenai manfaat bahasa tubuh dalam public speaking. Pekan depan kita diskusi ya mengenai hal ini, seberapa berdampakkah bahasa tubuh dalam keberhasilan seorang public speaker. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati.